Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. أولا نشكر الله عز وجل على نعمه كثيرة التي لا تحصى ولا تعد. ثانيا صلاة وسلاما دائما متلازما على نبينا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla, selalu memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan rahmat. Salawat serta salam tidak pernah lupa kita curahkan kepada Nabi kita, panutan hidup kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai dari bab sifatul huruf ini perlu ditekankan dalam membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran akan menjadi jelas, akan menjadi indah. Itu juga terjadinya penyempurnaan dari sifatul huruf ini. Karena ketika kita tidak memberikan sifat-sifat pada huruf, maka dia seperti tidak mempunyai jati dirinya, khasnya. Jadi kita berikan, setiap kita membaca Quran, maka kita berikan sifatul huruf ini pada masing-masing huruf. Makanya di sini perlu pembiasaan. Jadi perlu pembiasaan makhraj, dan sifat ini harus selalu satu, harus selalu menjadi satu. Tidak boleh di separuh-separuh, ya. Jadi hanya fasih pada makhrajnya saja, tapi tidak memberikan sifatnya, atau bahkan malah makhrajnya jelek tapi sifatnya bagus. Ini juga keliru. Jadi harus satu, harus disatukan. Pada pembahasan kemarin kita membahas pada bab sifatul huruf. Ini perlu kita ulangi lagi, ya. Sebentar, sedikit saja kita ulangi. Jadi perlu kita hafal, ya. Jadi istilah-istilah tajwid yang seperti ini harus dihafal. Jadi istilah-istilah tajwid dalam makhraj dan sifatnya harus dihafal, perlu dihafal. Jadi sedikit-sedikit tidak apa-apa, ya, sedikit demi sedikit kita hafal. Tujuannya agar kita bisa memahaminya dengan sempurna, bisa memahami dengan sempurna. Jadi dari kemarin kita membahas tentang makharijul huruf, ini juga perlu dihafal, ya. Istilah-istilah seperti ini perlu dihafal. Di situ ada al-jawf, ada al-halqu, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum, dan isi-isinya. Di dalamnya ada pembagiannya lagi, ada adna, ada wasat, ada yang lainnya. Ya, ada ujung, ada pangkal, ada tengah, bagian tengah, ada bagian ujung, bagian pangkal. Dan ini juga perlu dihafal, sehingga huruf-hurufnya juga kita hafal tempatnya di mana. Yang kedua, di sini kita membahas tentang sifatul huruf, ini juga perlu dihafal. Perlu ada hafalan di sini agar kita paham huruf ini keluar dari mana, kita paham huruf ini memiliki sifat apa saja. Maka dari itu kemarin kita membahas sifatul huruf. Jadi kita ulang sedikit. Sifatul huruf terbagi menjadi dua. Ini barangkali lupa. Sifat huruf terbagi menjadi dua.
Yang qasim memiliki ismaini. Dan yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan. Kemarin kita sudah menjelaskan ya, sifat yang memiliki lawan. Yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan atau independen atau sendiri. Ya, khusus atau bisa kita bilang sifat yang kedua adalah sifat yang khusus. Yang enggak semua huruf memiliki sifat tersebut. Yang perlu kita hafal di sini yang kemarin kita bahas adalah yang pertama hamas. Nah, ini hamas. Yang kedua syiddah ya. Terus yang ketiga isti'la ya. Yang keempat itbaq. Adapun yang kelima ini sifat ismat dan idlaq ya. Antara ismat dan idlaq ini tidak ada kaitannya dengan pengucapan. Amin. Jadi tidak kita bahas di sini karena tidak ada kaitannya dengan pengucapan, hanya berkaitan dengan haus sorof saja. Jadi bahasa Arab saja. Adapun yang sifat yang berkaitan dengan kefasihan yaitu adalah empat ini berarti ya, empat yang berlawanan. Hamas, syiddah, isti'la dan itbaq. Ini perlu dihafal. Yang ini perlu dihafal karena ketika ini dihafal lawannya mudah nanti jadinya. Syiddah, misalnya kita hafal hamas hurufnya apa? Fahathahu syakhsun sakat. Lawannya hamas apa? Jahar. Ya udah jahar. Habis itu kita kurangin aja dari huruf hamas. Seperti itu perlu dihafal. Jadi hamas ini berkaitan dengan nafas ya, aliran nafas. Tapi kalau yang kedua adalah sifat syiddah. Ya, kalau syiddah ini berkaitan dengan suara. Apa yang terdapat dalam huruf syiddah ya, ajidu tatin bakat, ajidu ajada qa bakata, maka ini berkaitan dengan suara ya. Terus ada isti'la. Isti'la ini berkaitan dengan tipis dan tebal. Nah, terus itbaq. Nah, sifat itbaq ini huruf-huruf yang sangat tebal. Itu lawannya merendah atau lawannya sifat yang merendah ya. Munfatih. Nah, kita bahas pada sesi ini kita membahas pada sifat yang kedua atau sifat yang khusus atau yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat ini enggak semua huruf memilikinya. Tapi kalau sifat yang kemarin kita bahas atau yang barusan kita merujuk, sifat yang memiliki lawan ini semua huruf pasti ada ya. Jadi berkaitan sifat yang memiliki lawan pasti semua huruf memilikinya. Namun sifat yang kedua ini yang kita bahas hari ini tidak semua huruf memilikinya ya. Bisa kita artikan sifat khusus. Yang pertama di situ dijelaskan adalah sofiruha sodun wazayun sinu. Perhatikan di sini kita biasa mengartikan kalimat sofir ini dengan artian berdesis ya, desisan yang jelas yang kita artikan secara umum. Sofiruha sod wazay wasin. Sod, zai dan sin ini selalu diberikan desis. Ketika kita baca Quran kita selalu mendesiskan ya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Atau za huruf za juga bagian dari desisan ya. Coba so as sa as za az. Jadi dari ketiga huruf ini memiliki persamaan dalam sifat dan memiliki persamaan dalam makhraj.
Jadi sifatnya sama, makhrajnya juga sama. Shad, sai dan za. Nah, makhrajnya sama-sama dari ujung lidah menempel gusi bawah. Nah, dan sifatnya juga sama-sama dari memiliki sifat khusus yaitu sifat sofir. Jadi selalu diberikan resisan agar suaranya khas ini jelas. Walaupun huruf-huruf lainnya memiliki sifat mengalir, ya, nafas yang mengalir seperti shin, seperti tha, atau yang lainnya. Ini tapi berbeda. Kalau huruf ini adalah huruf sofir. Kalau huruf shin atau yang lainnya itu bukan bagian dari sofir. Jadi sofir ini bagian dari 3 huruf tadi saja. Shad, zai dan sa. Ya. Jadi bukan artinya mengalirnya nafas, tapi sofir ini lebih khas cenderung tajam, ya. Lebih khas cenderung tajamnya suara pada pendengaran. Terus yang selanjutnya adalah di situ disebutkan lagi qalqalatun qutbu jadid. Qalqalatun qutbu jadid. Ada sifat qalqalah juga. Ya, sifat yang kedua dalam sifat yang khusus ini ada yang kedua yaitu adalah qalqalah. Qalqalah. Qalqalah itu apa qalqalah artinya? Memantulnya suara. Dalam kitabnya itu dicontohkan di sebuah gergaji, ditaruh di meja, terus dipantulkan, ya. Jadi seperti itu pantulan, ya, pantulan. Namun di sini hurufnya ada berapa? Qalqalah. Ya. Apa saja hurufnya? Nah, kalau seperti itu sebenarnya lebih sulit, ya. Kalau seperti itu pengucapannya lebih sulit. Sebutkan huruf-huruf hamz, fa, ha, ta, lebih sulit. Kenapa? Karena kalau ada hafalan itu lebih mudah. Qutbu jadid. Cukup kita ngucapin. Kalau hurufnya apa? Qutbu jadid. Sudah cukup. Enggak bernawas bau terus. Ya. Ini nanti lebih lama makanya sesuatu yang dihafal, di antara kemuliaan dari Al-Quran ini mudah dihafal, ya, tidak seperti kitab-kitab yang lainnya ada perubahan, ya. Tapi kalau Al-Quran ini adanya penghias, ya. Cara bacanya juga berbeda dengan cara baca kitab yang lainnya, maka Al-Quran ini lebih mudah dihafal. Ini sempurnanya Al-Quran, ya. Jadi seperti itu juga kalau misalnya kita mau menghafal hadis juga, ya. Jadi biasanya itu dibuat dibaca jangan seperti Al-Quran, ya. Kalau orang-orang Arab kalau nggak pernah datang itu anak dari Syekh mengajar di Madinah di Bas dulu, membaca hadis dengan cara seperti membaca Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu juga menghafal huruf-hurufnya juga kita menggunakan seperti ini juga lebih mudah, ya. Qutbu jadid tahathahu syakhsun sakat, ajidu qatin bakat. Terus ada lagi sadaqallah, ini harus dihafal. Biar mudah kita memahami. Qutbu jadid. Kalau misalnya orang Indonesia biasanya ucapnya baju di toko. Nah, baju di toko. Qutbu jadid. Qaf, kenapa di sini didahulukan huruf qaf dan ta terlebih dahulu pada huruf ta? Karena ta itu kalau dalam bahasa atau dalam huruf hijaiyah kan lebih duluan ba, ya kan? Ba harusnya kan ba dulu, harusnya kita sesuaikan urutan. Tapi kenapa di sini beliau memberikannya dengan mendahulukannya dengan huruf qaf sama ta, padahal ini adalah huruf pertengahan atau akhir, ya. Karena yang dibahas di sini adalah, ya, sekalian membahasnya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Contohnya hurufnya adalah qutbu jadid, didahulukan huruf qaf sama ta, ya, karena huruf qaf sama ta-nya adalah huruf tebal, ya, didahulukan huruf tebal terlebih dahulu sebelum huruf yang tipis agar mempelajarinya juga mudah. Qaf sama ta maksudnya berbeda. Jadid, qaf sama ta
qalqalahnya tebal, mujadin, jim dan dal. Ini qalqalahnya tipis ya hurufnya, seperti itu. Jadi bagaimana mengucapkan qalqalah? Jadi qalqalah yang berada di tengah kalimat itu qalqalahnya apa? Sughra atau kecil ya. Qalqalah yang tebal atau qalqalah yang besar atau kubra ini yang berada di akhir kalimat atau waqaf ya. Ketika waqaf juga terjadinya kubra. Wa bainan muqalqilan sakana ya, dalilnya ya. Wa bainan muqalqilan sakana, dan jelaskanlah sifat qalqalah ya, ketika dia sukun. Insakana. Qalqalah memang sukun. Wa in yakun, dan fil waqfi kana abyana, dan lebih dijelaskan lagi fil waqfi ya, ketika qalqalah itu dalam keadaan waqaf. Maka berbeda kita membaca dalam surat Al-Ikhlas ya, lam yalid wa lam yulad. Coba lam yalid wa lam yulad. Ayo. Lam yalid yalid lam yalid wa lam yulad yulad lam yalid wa lam yulad. Ayo. Contoh dari antara sughra dan kubra ya. Adapun membahas tentang qalqalah yang huruf tebal ya, huruf qaf contohnya di sini qalqalahnya huruf tebal ya. Contohnya iqtaraba, coba iqtaraba iqtaraba iqra iqra. Jadi jangan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah ya. Perhatikan sini qaf yang pertama sama qaf yang kedua nih ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Qalqalahnya huruf tebal itu seakan-akan seperti fathah ya, seperti harokat fathah. Tapi bukan berarti di situ fathah. Karena apa seperti fathah? Karena hurufnya naik membuka ke atas ya. Khalaqu iqra jangan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tapi khalaqu. Perhatikan ya, coba sekali lagi dibaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo khalaqal insana min 'alaq. Qal insana min 'alaq. 'Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini perlu diperkolkolahkan ya. Qalqalah itu dijelaskan, tapi lebih dijelaskan lagi ketika waqaf. Huruf ta contohnya huruf ta, qalqalah huruf ta contohnya alladzi, perhatikan ya, alladzi at'amahum min ju'. Perhatikan ini, alladzi at'amahum gitu aja ya. At'amahum, ayo. At'amahum nah, jadi kadang-kadang seperti fathah seperti fathah, tapi seperti itulah kalau huruf tebal dan sampai dibaca at'amahum salah ya dalam akhir kalimat waqaf ya.
syai'im muhit. Ayo. Syai'im muhit. Nah, seperti itu. Ya, jadi qalqalah tebal ditebalkan qalqalah yang ada dalam waqaf atau ayat kalimat maka dijelaskan lebih. Adapun qalqalahnya huruf tipis ba, jim dan dal ya, ba, jim, dal ini seperti suara e. Coba. Ade, ade, aji, ade. Ya, seperti suara kita membaca dengan e-nya tapi ya bukan tapi bacanya. Huruf e kita baca e. Nah, seperti itu qalqalah jangan sampai la uqsimu bihadzal balad salah ya. La uqsimu bihadzal balad. Katanya lagi contohnya lagi apa? Was-samaa'i dzatil buruj. Jangan sampai dibaca was-samaa'i dzatil buruj. Buruj tipis ya, yang buruj. Nah, coba buruj. Nah, jadi kalau seperti dia, j sama b ya. Dihafalkan kalau dibaca e aja. B, j sama d. Ya, jangan terlalu miring b ya. Nah, nanti wallahu ahadi salah ya. Qul huwallahu ahad. D ya. B, j, d. Nah, paham ya? Terus poin lagi di sini jangan sampai diberikan huruf hamzah ya. Ketika qalqalah dalam waqaf ya. Ketika qalqalah di akhir kalimat jangan diberikan hamzah ya. Karena kita banyak sering mendengar kalau qalqalah ini diberikan hamzah. Banyak memberikan hamzah pada qalqalah yang kubur atau qalqalah yang dalam akhir kalimat atau waqaf. Contohnya was-samaa'i dzatil buruj. Ya, jadi udah benar dia qalqalahnya tapi diakhiri dengan huruf hamzah yang sukun gitu ya. Buruj. Artinya gimana? Buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Jangan sampai wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ya, seperti banyak sebenarnya. Maka perlu dibiasakan ya, dengan pembiasaan yang benar seperti ini ya. Coba kita baca surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan pada qalqalahnya. Tapi di semua huruf juga perhatikan, tapi lebih diperhatikan pada qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Nah, jadi qalqalahnya seperti itu. Jangan sampai diberikan hamzah pada akhir setelah huruf qalqalah ya. Ini masih banyak yang membaca atau mengakhiri huruf qalqalah dengan hamzah masih banyak ya. Ini perlu dibiasakan agar qalqalah kita tidak memberikan huruf hamzah di akhirnya
Karena nanti bisa merusak arti, ya, bisa merusak makna. Ya, bahasa Arab sensitif ya. Bahasa Arab itu sensitif. Harokatnya dirubah jadi dhamma aja dah beda maknanya, ya kan? Abdullah sama Abdullah sudah beda. Ya, nama sama Abdullah. Ya, nama Abdullah sudah beda maknanya. Bismillah sama Bismullah sudah beda maknanya. Ya, apalagi di bahasa Arab sensitif, apalagi Al-Quran. Qalqalatun qutbu jarin wal linu min hal ya wa waw sukina infitahun qabla huma. Nah, terus yang ketiga, sifat yang ketiga dari sifat yang khususnya adalah pembahasan tentang lin, ya, pembahasan tentang lin, sifat lin. Jadi lin ini bagian dari sifat, ya. Min hal ya wa waw, ya. Walinu min hal ya wa waw. Jadi huruf lin itu ada dua, apa saja? Ya dan waw, ya. Min hal ya wa waw sukina. Dan kedua huruf tersebut dalam keadaan sukun, sukina. Ini fitahun qabla huma. Ini fitahun qabla huma. Dan sebelum dari dua huruf tersebut adalah harokatnya adalah fathah. Jadi syarat dari lin, terjadinya lin adalah ketika waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Dan ini dibaca sama dengan matobi. Diberikan dua harakat ketika di tengah kalimat tapi. Namun ketika dia dalam akhir kalimat atau waqaf, maka dia terjadi perubahan menjadi seperti mad arif sukun. Ya. Jadi lin ini bisa memiliki dua wajah. Ketika dia di tengah kalimat, ya, maka dia menjadi matobi atau dua harakat. Ya. Namun ketika di akhir kalimat atau ketika waqaf, maka dia menjadi mad arid lis sukun. Arid lis sukun, ya. Jadi bisa dua harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya. Ketika ini kita baca surat Al-Quraisy, ya. Quraisy. Ya. Ini sering dibaca dengan imam, ya. Contoh Anda bacakan di sini. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu boleh ketika di akhir kalimat boleh baca dua. Tapi ketika kita membaca itu kita syaratkan dalam Al-Quran itu harus disetarakan dua terus konsisten, ya. Al-Fatihah juga akhir kalimatnya dua terus, ya. Jangan biar apa namanya adabnya, termasuk dari adab juga. Li'ilafi Quraisy, 4 harakat juga boleh. Li'ilafi Quraisy boleh. Tapi kalau 6 berarti 6 terus, ya. Atau 4 terus, atau 2 terus dalam satu, misalnya dalam sholat atau dalam satu rakaat. Jangan diganti. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Enggak seimbang. Ini bukan bagian dari adab juga. Ya, seperti misalnya kita imam, contoh misalnya kita imam, kita rakaat pertama kita baca surat An-Naba, terus rakaat kedua kita bacanya ya An-Nazi'at atau yang bawahnya. Jadi ini bagian dari adab. Ya, bukan nggak boleh, tapi ini bagian dari adab. Jadi Al-Quran itu urut apa namanya pembahasannya itu urut. Jadi kita rakaat pertama baca surat Al-Duha, maka rakaat keduanya bawahnya. Nah, Asy-Syarh, surat Asy-Syarh. Baca surat rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat Al-Falaq atau An-Nas. Itu. Ya, sampai dibalik. Seperti rakaat juga kan, rakaat pertama salat Isya misalnya. Rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua harus lebih panjang daripada rakaat ketiga. Seperti juga, ya. Dan sampai rakaat pertama 2 menit bacaannya. Rakaat kedua malah 3 menit atau 4 menit malah. Ini kebaliknya, keliru. Ya, jadi ini adab dalam sholat kita. Jadi rakaat pertama itu yang panjang, ya, daripada rakaat kedua. Misalnya kita baca surat Al-Qiyamah, ya, atau yang mudah dipahami, ya, surat Al-Fajr, ya. Al-Fajr misalnya. Jadi Al-Fajr itu ada sekitar satu muka lebih 3 baris, ya. Satu muka lebih tiga baris.
kita ambil dalam satu muka itu berarti Al-Fajr ada dalam mushaf biasanya ada 15 garis biasanya atau 16 garis. Kita ambil misalnya rakaat pertama kita ambil sampai bawah boleh, atau misalnya kita kurangi sedikit ya, sekitar 14 baris rakaat pertama, terus rakaat kedua sisanya. Seperti itu ya. Jadi harus diimbangi, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, rakaat kedua panjang daripada rakaat ketiga dan seterusnya. Itu juga dalam salat tarawih. Dalam tarawih juga perlu dibiasakan seperti ini ya. Salat pertama harus panjang, salat kedua seterusnya. Jangan malah semakin lama semakin lama salatnya nih ya. Ditunggu malah lama. Biasa seperti itu ya. Ini ada pengendara seperti ini juga ya. Antum baca surat Al-A'la, kenapa dalam salat Jumat tuh sunahnya suratnya adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ya. Sunahnya seperti ini. Urut, karena urut pembahasannya urut. Ya. Walaupun suratnya lebih panjang Al-Ghasyiyah tapi urutannya lebih duluan Al-A'la. Nah, tadi ya, balik lagi pada lin, waw sukun atau ya sukun yang sebenarnya fathah. Contoh misalnya di tengah kalimat. Nah, lin pada tengah kalimat sering kita mendengar kesalahan dalam hal ini ya. Terutama dalam bacaan ta'awud. Ta'awud ini pada kalimat syaiqa. Nah, ini perlu diberikan 2 harakat ya. A'udzu billahi minasy syaiqa. Ya. Jadi kebanyakan para ikhwan itu baca dengan yang belum belajar ini kebanyakan seperti ini bacanya. Syaiqa. Nah, jadi pernah kita bahas juga di sesi lalu ya. Hati-hati dalam membaca huruf yang setelahnya adalah huruf tebal ya. Karena jangan sampai huruf yang sebelum itu mengikuti huruf setelahnya ya, karena pengaruh huruf tebal itu kuat ya, karena pengaruh huruf tebal itu kuat ya. Contoh misalnya kita baca khalaqakum, jangan sampai dibaca khalaqakum ya. Ini pengaruh huruf tebal itu kuat ya. Alladzi khalaqaka. Jangan sampai dibaca alladzi khalaqaka la. Lamnya jadi tebal ya. Seperti ini juga syai ya, diberi 2 harakat lin ya, pada lin ya. Kalimat syai, shinnya fathah ya kan. Nah, terus setelahnya adalah ya sukun syai, maka di sini lin hukumnya. Coba dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Terus pada kalimat yang kedua alaihim, coba alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sampai baca alaihim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Turun ke bawah ya. Kalau ya sukun sama dengan kasrah alaihim. Terus sekarang contoh yang wawu. Contoh yang wawu apa contohnya? Di tengah kalimat contohnya min khauf, ini di akhir kalimat ya. Di akhir kalimat. Ya, di tengah kalimat contohnya apa? Qauma, coba qauman tajhalun. Ayo. Qauman tajhalun. Contoh lain apa? Di akhir kalimat tadi contohnya adalah wa amanahum min khauf. Coba ayo.
wa amanahum min khawf. Jangan dibaca, jangan diperlambat ya. Ini biasanya lin diperlambat. Ya. Syai antara diperlambat atau tidak sempurna ya. Syaitan, a'udzu billahi minasy syaitan, salah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, salah. Atau wa amanahum min khawf, salah seperti ini ya. Jadi harus kalau wawu sukun sama dengan dhammas. Semuanya aja. Wa amanahum min khawf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kasrah ketika ya sukun, langsung monyong ketika mau sukun. Ya ada. Ada dulu. Nah, tadi sofir, ya, qalqalah dan lin. Ya. Jadi tiga bab ini atau tiga sifat ini, ya, pada malam ini kita membahasnya.
Maka siapa yang masih bingung tentang tiga sifat ini? Yang masih bingung siapa? Bisa ditanyakan sifat ini, tiga sifat ini. Atau sifat-sifat yang lainnya yang masih bingung bisa ditanyakan sebelum kita lanjut. Paham semua ya dia? Masih bingung? Bingung semua? Jadi apa namanya? Memang ini perlu dihafalkan ya, perlu dihafalkan. Jadi Anda juga seperti itu dulu ya. Anda belajar Al-Quran, khusus di Al-Quran selama 2 tahun di Jogja. Itu masih cuma sekedar hafal saja. Hafal Tuhfatul Alfar dan Jazariyah saja. Masih belum sama sekali bisa memahami dari apa isinya. Namun ketika Anda belajar dengan Syekh Abdul Qadir Rasul ya, di situ pembahasannya lebih mudah, lebih cair ya. Walaupun pakai bahasa Arab tapi lebih mudah dipahami. Dan Anda paham di situ ya. Jadi selama sekitar 4 tahun baru bisa paham tentang Tuhfatul Alfar dan Jazari. Jadi perlu proses ya, perlu proses. Jadi walaupun sudah hafal tapi belum paham. Ya. Emang apa namanya? Masing-masing cara belajarnya masing-masing. Ya. Ada orang yang bisa memahami dengan cara menghafal, ada orang yang belajarnya dengan cara yang lainnya, ya, dengan cara mendengarkannya terus, ya, atau yang lainnya. Ya, seperti menghafal Quran juga sama. Tapi kalau sama sekali belum nggak paham, ini masalah, ya, muskilah ya. Sama sekali nggak paham, sama muskilah. Tapi mungkin yang lama-lama sudah sedikit paham ya. Mungkin karena antum ibaratnya baru kenal dengan istilah-istilah ini, maka memahaminya mungkin perlu waktu, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, maka kita tahsin. Hari ini kita tahsin Al-Fatihah. Ya. Kita tahsin Al-Fatihah. Dibuka mushafnya. Apa tadi buka? Ya, maka kita jelaskan di sini, ya. Maka kita jelaskan di sini sifat-sifat sudah tadi atau sudah kemarin-kemarin kita bahas. Ya. Jadi mungkin dengan cara melihat antum bisa memahaminya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Hamzah dan ain harus dibedakan ya. A'udzu A'udzu billahi billahi
minasyaitani. Di sini tadi terjadinya sifat lin, coba antum pahami di situ, ya. Ya sukun sebelumnya shin berharokat fathah, ya, atau harokatnya fathah gitu ya. Syai, maka yang seperti ini dibaca dua harokat, ya, sama dengan matobi'i, ya. Atau matobi'i juga belum paham juga. Nah, misalnya belum paham memang baru dari awal benar ya. Oke, kita harus sering merujiahnya. Syai minasyaitonir rajim. Ayo. Nah, jadi yang di akhir, ya, dalam soal Al-Fatihah ini semua adalah mat arid di sukun, biar paham ya. Jadi mat arid di sukun boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Ya, disetarakan kalau misalnya kita jadi imam, disetarakan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selalu ana sindir, ya, pada para tulab, pada para santri, ya. Jadi dibuang, atau ditinggalkan, ya, cara membaca Al-Qur'annya orang awam. Cara membaca Al-Qur'annya orang awam, karena irama atau nada mereka itu merusak tajwid, ya. Jadi kita bisa melihat dari matobinya aja dipanjangkan dari lebih dari 2 harokat, ya. Matobi yang aslinya harusnya wajibnya 2 harokat saja, maka orang awam baca dengan 2,5, 2,3, 2,4 atau 3 harokat bahkan, ya. Maka jauhi atau tinggalkan bacaannya orang awam, ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca Quran, seperti anak dulu ketika belum masuk ma'had, ya. Seperti ini bacanya, hanya sekedar lancar, tapi artinya rusak nih kalau saya paham ini. Kalau nada seperti ini digunakan sampai 30 juz misalnya, ya, ini jelas rusak tajwid. Yang harusnya 2 harokat dibaca 3 harokat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain belum nampak, tapi sementara ini anak sering menyindir, ya, jadi ini nggak boleh, ya. Jadi bacaan seperti ini ditinggalkan, perlu ditinggalkan. Karena kalau misalnya kita masih membaca dengan seperti ini, belajar kita nggak susah, ya. Kita belajar dengan kaidah yang campur nanti, ya. Kita di sini belajar dengan kaidah yang tepat, ya, dengan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, tapi nanti di rumah bacanya seperti itu lagi. Nah, ini kan artinya kan belajarnya di sini, ya, tidak diterapkan di rumah. Jadi perlu diterapkan pembiasaan. Jadi belajar tadi itu perlu pembiasaan. Kita ditinggalkan iramanya orang awam, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Diubah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Manir Rahim, 2 harokat. 1 harokat A, 2 harokat A, 3 harokat A, 4 harokat A. Bisa dipahami, ya? A, A, jangan sampai Ar-Rahman. 4 harokat melanjutkan. Kalau baca mat yang harus jadi baca 4 sampai 5 harokat malah dibaca 2 harokat saja, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka perlu dibiasakan dengan irama-irama yang tepat, ya. Syekh Husori, ya. Jadi ana selalu menganjurkan untuk mendengarkan Syekh Husori atau Syekh Minshawi atau Syekh Abdullah Ali Basfar atau yang lainnya. Ini yang mukri, yang bertajwid, ya. Qori-qori yang bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Anda perhatikan tadi kita sedang sofir, ya. Sa, so atau zai ketika sukun atau tasydid, seperti contohnya bis. Ini adalah namanya sifat sofir, ya. Maka cara dia mengalirkan nafasnya berbeda dengan yang lainnya. Huruf shin, ash, huruf sa, as, lebih jelas dia. Ya, lebih jelas ya, karena dia menempel dengan gusi gigi seri bawah. Nah, sofir disebut dengan sofir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kuncinya seperti ini. Kuncinya ketika fathah dibuka. Fathah dibuka. Nah, ketika dhamma dimonyongkan, dimajukan. Ketika kasrah diturunkan ke bawah. Tapi sejatinya huruf-huruf tipis itu selalu menurunkan hang bawah ini atau bibir bawah ini, ya. Jadi bibir bawah ini dalam baca Quran mesti diturunkan sesering mungkin karena kebanyakan huruf tipis. Bismillah, ya. Bismillah semuanya tipis kan. Bismillahir, ro-nya baca baru tebal kan? Ro-nya baru tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, perlu dites satu-satu ini ya. Satu. Coba ta'awud dulu, ta'awud. A'u. Coba minasyaiton. Ulangi. Atau paham di sini? Kita belum sampai sifatnya tadi. Di sini kita bahas sedikit. Shin itu memiliki sifat mengalir nafas, mengalirnya suara, dan ditambah lagi sifat khususnya nafas shin. Jadi perlu ditekan dan ditahan, ya. Ditekan dan ditahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi perlu ditekan, baru ditahan dulu, ya. Jadi sh-nya lama ya. Syai baru syai gitu. Ulangi lagi. Nah, terus saran yang kedua ada pada linnya. Untuk pahami di sini, lin diberikan dua harakat. Syai diperlambat dua harakat. Syaita. Coba syaita. Dan syayuto, syaita. Syaita. Jangan terburu-buru wa, jangan terburu, enggak ada wawunya di sini ya bahkan ya. Jangan terburu dengan huruf ta-nya. Syaita. Syaita. Nah, perhatikan bibirnya jangan sampai mengarah kepada wawu, ya. Karena huruf tebal memang pengaruhnya kuat, ya. Huruf tebal pengaruhnya kuat. Setelah syai langsung to, syaita. Dan syayuto. Jangan membalikkan, nanti akan jadi wawu. Syayuto, ya. Syayuto. Jangan dibalikan, ya. Jadi setelah kasroh, setelah ya sukun dari kasroh kan, syaita. Syaita. Nah, masih dibalikan. Jadi baunya nanti ada huruf bau kan? Ada huruf bau. Ulangin lagi. A'udzu. Ya lagi coba lagi. Oke.
Huruf shin yang pertama, yang kedua adalah mim. Ya. Shin dan mim. Shinnya dimantapin lagi, ya, mengalir dengan deras. Ya. Sya, huruf-huruf hukum mimnya atau sifat mimnya juga diperjelas lagi. Ya. Jangan sampai terbaca waw di situ pada huruf waw. Syaiqa, syaiqa. Mana coba? Syaitan. Coba pelan, perkataan apa perkataan? Kalau nggak kuat namanya perkataan nggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan, sya, sya, ash, ash, syaitani. Nah, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir. Yang pertama adalah wawunya. Ainnya di situ ada wawunya, maka dijelaskan, monyongkan. A'u, jangan a'u. Jelas ya? A'u, diperjelas lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir. Huruf nunnya nih jangan ditebal tipis ya, jangan ditebalkan tapi tipis ya. Minus itu no nah mina coba minus nah gitu bagus coba minus masih minus ya mina coba minas coba lamakan minas lagi minasyaitonir rajim. Huruf nunnya selalu difathahkan ya. Selalu fathah, disempurnakan naiknya. Nah, mina. Ada sampai minus ya. Minas. Sama jadi salah kan? Minas. Nah, coba ulangi lagi dari awal. Nah, perlu kebiasaan ya. Ini kesalahan-kesalahan yang perlu kebiasaan, nggak bisa tahun bisa 2 jam 3 jam ya. Hanya sekedar minus syaitan ya. Harus perlu kebiasaan dirubah ya. Cara bacanya lebih apa namanya? Konsisten dalam harokat ya. Dijelaskan harokatnya. Mina. Nah, seperti itu. Nah, orang pun bisa memberi mine, mina. Nah. Ya. Minas syaitani. Mina. Nah, coba sekali lagi. A'udzubillah. Nah, yang kedua adalah shinnya. Ya, yang kedua shinnya salah juga. Ya. Kurang disempurnakan. Kurang deras mengalirnya. Coba. Nah, seperti itu ya. Syaitani coba. Syai. Jadi fokusnya pertama adalah syai dulu. Syai baru to. Syaita. Terus jangan sampai membalikan dulu. Kalau membalikan dulu bibirnya maka jadi nanti jadi wawu ada suara wawunya nanti. Syaiuto sana ya. Syaiuto sana. Tapi langsung ketika ya sukunya selesai maka langsung to. Syaita. Nah, seperti itu. Iya, jangan sampai jadi tebal nunnya ya. Nah, betul. Kurang disempurnain lagi shinnya. Kurang. Minas dilamakan aja. Buat pembelajaran dilamakan. Minas syai ditahan dulu dengan lama. Nah, baknya kurang diturunkan, kasrahnya dijelasin. Bil. Nah, ulangi. Nah, ainnya coba lagi. A'u.
A'udzu. Nah, coba sekali lagi ainnya. A. Itu sepertinya Anda dengar ainnya seperti dari hidung tuh. Ya. Ada suara bindengnya atau masih memang pilek? Enggak, coba dari hidung. Au gitu ya. A'u. Nah, di sini poin harusnya ya sukun. Jangan sampai syai'ta ya. Syai'ta. Diperlambat. Nah, diberikan 2 harakat pada lin ya. Syai 2 harakat. Syai'ta. Ulangi lagi. Ya, lebih diperlambat sedikit lagi. Seperti itu ya cara baca. Nah, Kadir lagi. Syai. Nah, diberikan 2 harakat pada kalimat pada bacaan syaita dan ditekan ya, diusahakan ditekan biar kasarnya sempurna atau ya sukunya sempurna. Syaitanir rajim. Nah, seperti itu. Ulang lagi tadi. Masih kurang, diberikan sedikit lagi. Ya, harakatnya masih sedikit lagi kurang. Coba sekali lagi. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Tahu seperti ini. Nah, sekali lagi. Nah, mungkin toknya yang kurang tebal. Sini kita fokus pada toknya, ditebalkan lagi. Ta. Syaita. Sekali lagi. Nah, santai. Lagi? Nonton ya. Kayak mendengar ini ya. Lagi? Ulangi. Coba roknya diperhatikan. Minasyaitonir nirra. Coba nirra. Ar-rajim. Jangan sampai dibaca ar-rajim ya. Jadi tebal, sini tebal dan menghilangkan getarannya. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jangan sampai dipantulkan ya. Jangan sampai dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil bil salah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada yang mantulkan. Rabbil a. Jangan sampai rabbil.
Ya, jadi lam sudah anteng. Bil dikasih sedikit aliran, ya, dikasih sedikit aliran suara. Bil'a, bil'a. Jangan sampai lamnya bil'a, bil'a. Jadi posisi lidahnya sudah dimaju di situ. Habis itu langsung ngucapin ain, bil'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, di sini juga ada sifat lin lagi, ya. Wawu sukun sebelumnya fathah, ya kan, yau. Nah, maka di sini diberikan dua harakat sama seperti tadi syaitan. Maka jangan sampai maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, yau dua harakat, ya. Maliki yaumiddin. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Nasta'in. Nah, ada sofir, ya, adalah sofir. Coba semua ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi huruf shad ini perlu latihan yang lebih keras lagi, karena bagian dari huruf yang sulit, bagian dari huruf-huruf yang sulit. Tapi sebenarnya kalau kita pahami di sini huruf shad ini memiliki suara yang sama dengan huruf sa, ya, huruf sa. Jadi huruf shad ini satu makhraj dengan huruf sa atau sin, ya. Namun hanya dibedakan dengan cara pengucapannya saja. Cara pengucapannya huruf shad ini dinaikkan, maka terjadi ketebalan suaranya pada huruf shad. Maka jangan sampai dibaca ihdinas sira, tidak, ya, sama ihdinas sira, nah, beda, ya, sama ihdinas sira. Nah, terus ada yang baca dengan huruf shin juga salah, ihdinas sira. Sudah jauh jelas, ya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, perhatikan di sini. An'amta. Nun sukun dan mim sukun sifatnya adalah apa? Baini, ya, setengah mengalir, maka jangan sampai diputus. Maka terjadi qalqalah kalau diputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'am salah, ya. An'amta, coba. An'amta. Nah, kalau kita membaca huruf-huruf yang di situ memiliki sifat mengalir, ya,
Kalau dia mengalir sedikit maka diberikan haknya ya, mengalir. Ya, tapi kalau sempurna maka diplongin, ya, dibaca dengan mengalir yang sempurna. Ya, intinya jangan terburu-buru dalam mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat mengalir walaupun sedikit. Ya. Maka kalau misalnya kita tidak mengalirkannya terjadilah qalqalah nanti. Siratal ladzina an'am siratal ladzina an'amta 'alaihim harusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub siratal ladzina an'amta siratal ladzina an'am qalqalah ya, seperti qalqalah ya, walaupun ringan saja bunyinya tapi ini salah karena tidak memberikan haknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil ini juga bagian dari lim juga sama kan? Nah, maka diberikan 2 rakaat ghairil maghdub, jangan sampai ghairil maghdub. Nah, perhatikan ya. Ya, jadi 2 rakaat, lim 2 rakaat. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo jangan sampai mengucapkan dengan huruf dal ya. Waladdo nabi waladdo coba waladdo jadi ditolakkan ya, belum sampai dipanjangin dulu waladdo ya, perhatikan soalnya walad ya, dia akan berhenti sendiri nanti ya, ketika berhenti sendiri maka langsung fathahnya diucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Nah, mungkin hakatan ini cukup ini dulu. Mungkin kedepannya kita lebih fokus pada surat ini ya, fokus pada surat ini dengan talaqi, dengan penyempurnaan huruf demi huruf. Dan ini juga harus ada kesungguhan dari antum semua, ya. Kesungguhan dari antum semua untuk memahami apa yang sudah kita pelajari, ya. Karena ketika kita membahas, ya, kalau nggak paham nanti sulit juga untuk menerapkannya, untuk membiasakan dengan sesuatu yang kita pelajari, ya. Jadi perlu sedikit demi sedikit dihafalkan, ya, istilah-istilah dalam Al-Quran, istilah dalam tajwid, makhrajnya di mana ini harus hafal, ya. Minimal makhrajnya dulu yang dihafal, ya, agar bisa membedakan. Coba tadi huruf dot di mana? Keluarnya huruf dot di mana? Dari mana? Apa namanya? Tidak menempel? Nah, bagus ini. Huruf shad dari mana? Huruf shad. Jumida menempel, bertemu. Busi ke bawah. Huruf hamzah di mana keluarnya? Mana? Sida apa namanya? Nah, ya. Pangkal, panggokan.
Ada huruf qaf di mana? Nah, ujung lidah. Di mana di qaf nih kan? Ya, di tenggorokan. Huruf qaf bagian tenggorokan atau bagian lidah? Hah? Nah, Anda nggak pernah ngajarin dari tenggorokan ya? Dari mana nih? Dari pangkal lidah, tapi dekat dengan tenggorokannya bukan tenggorokan. Nah, ini seperti harus dipahami, ya, harus dihafalkan sedikit demi sedikit. Ya. Ada sebagian yang bisa, yang sudah dihafal tadi kan. Ya. Kemudian juga sifatnya perlu apa namanya, dibantu ya, dengan dipahaminya masing-masing. Jadi saling ya, saling semangat. Ya. Antum semangat, anak juga nanti semangat. Seperti itu. Jadi, perlu dorongan juga dari diri kita masing-masing. Ya. Perlu latihan terus menerus. Ya. Jadi tidak mengandalkan satu pekan sekali, ya. Tidak mengandalkan satu pekan sekali, tapi yang diandalkan adalah diprioritaskan adalah cara melatihnya. Jadi setelah di sini dapat satu huruf, antum satu pekan satu huruf bagus loh. Ya. Huruf iya ada berapa? 29 kita tahu 29 deh. 29 pekan antum sudah baca dengan fasih itu bagus banget. Ya. 29 pekan antum baca Al-Quran dengan fasih sudah bisa, maka jos. Ya. Walaupun hitungannya satu hari, satu pekan satu huruf, sedikit kan? Satu pekan satu huruf sedikit tuh. Ya. Tapi kalau antum biasakan seperti ini, continue, ya, digenapkan 30 pekan sudah baca Quran dengan fasih, tinggal diterapkan aja. Seperti itu, ya. Nah, akhirnya ini semoga selalu dimudahkan Allah SWT dalam mempelajari kitab ini. Aku qouli hada wa nahawtin bihadzal qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.